Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Al-Hakim dengan NIM 2306746 dengan prodi Pendidikan Teknik Mesin, dengan dosen pengampu Ibu Eldani MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang makalah proyek akhir dasar-dasar ilmu pendidikan dengan judul Inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian inovasi. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana. Inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi dalam pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Poin yang kedua yaitu hakikat inovasi pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan merupakan inovasi. Selain itu, di atas adanya satu lagi definisi tentang inovasi pendidikan ialah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Poin yang ketiga, masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan iptek yang menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangun yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan keinginan masyarakat. Yang ketiga, laju eksploitatif penduduk yang cukup besar yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Menjolaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang ini dan masa yang akan datang. Poin yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Visi terhadap pendidikan. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan bangsanya. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan
bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu masalah pemerataan, mutu, efektivitas, dan relevansi. Dan yang terakhir, masalah efisiensi. Kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu upaya yang digunakan untuk mencapai inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang suatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi yang telah ada. Yang kedua, development atau pengembangan. Dalam proses pembahasan, biasanya harus memahami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Yang ketiga, diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination. Tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Di sini definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran suatu ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat yaitu adoption atau penyerapan. Secara mendetail, menurut Katz dan Hamilton, definisi proses pembaruan dan difusi dalam butir-butir berikut ini. Yang A, penerimaan. B, melebihi waktu biasanya. C, dari beberapa item yang spesifik, ide, atau praktik atau kebiasaan. Yang D, oleh individu-individu, grup, dan unit-unit yang mengadopsi isinya berkaitan. Yang E, saluran komunikasi yang spesifik. Yang F, terhadap suatu sosial. Yang G, terhadap suatu sistem nilai atau kultur tertentu. Lanjut ke poin yang ketujuh, pelaksanaan inovasi pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini yang pertama, proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat dengan PPSP. Awalnya proyek ini dimaksudkan untuk mencoba sistem bersekolahan komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. PSPP ini ada sejak tahun 1971 dan konsepsi sekolah pembangunan ini direncanakan akan disebar luaskan sejak tahun 1971. Dan konsepsi sekolah pembangunan direncanakan akan disebar luaskan ke seluruh Indonesia tahun 1974. Akan tetapi, setelah diadakannya penelitian studi kelayakan, konsepsi tersebut masih perlu dikembangkan lagi melalui proses penelitian dan pencobaan yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, SMP terbuka dan universitas
terbuka atau disingkat dengan UT. Menurut Fuad Ihsan dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan Komponen atau MKDK, SMP terbuka adalah sekolah menengah pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar dilaksanakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Yang ketiga, kuliah kerja nyata atau disingkat dengan KKN. Salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian, yang terutama oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Dilaksanakannya secara interdisipliner dan intrakurikuler. Lanjut, berikut adalah beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, proyek Pamong-Pamong adalah singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek ini adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan INNOTECH atau Educational Innovation and Technology. Tujuan proyek Pamong ini adalah untuk menjajaki dan menemukan alternatif sistem penyampaian pendidikan yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata, yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia dan di Filipina. Yang kedua yaitu inovasi kurikulum berbasis KBK. Dikembangkannya untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi dan diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan daya jual yang menciptakan kehidupan berharkat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan persaingan dan kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. KBK lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Adapun yang ingin dicapai oleh KBK adalah mengembangkan peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, inovasi kurikulum berbasis masyarakat atau KBM. KBM adalah kurikulum yang menekankan perpaduan antara masyarakat sekolah guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan kurikulum ini adalah memberikan kemungkinan kepada siswa atau akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal mandiri dan membekali mereka dengan keterampilan. Yang keempat, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan kurikulum terpadu. Disebut integration kurikulum merupakan bentuk kurikulum yang menyediakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit. Lanjut, kurikulum tingkat satuan atau KTSP 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan KTSP. Tidak banyak yang berbeda dengan kurikulum 2004, mulai dari tinjauan dari segi isi, proses, pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa, hingga teknis evaluasi. Kurikulum K13. Kurikulum K13 merupakan pengganti dari kurikulum 2006.
Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2002 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pembelajaran Pancasila. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari inovasi-inovasi dalam perjalanan pendidikan. Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan tadi, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia menurut saya yaitu perkembangan iptek, eksploitasi pendidikan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan adalah visi terhadap pendidikan, faktor pertumbuhan penduduk, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dalam sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.